Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kiriman Santet Dukun Alim. Cerita kali ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Senja ID. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Jaga sikap, jaga ucapan. Karena julukan membunuh tanpa menyentuh, masih orang Jawa yang punya. Sudah tidak asing istilah membunuh tanpa menyentuh, memang sudah melekat di Pulau Jawa sejak dulu. Itu terbukti dengan adanya orang luar atau pribuminya sendiri yang sering berdatangan untuk mengobati penyakit di luar ilmu kedokteran atau sebatas persantetan dan pernak-pernik perjimatan. Di Pulau Jawa sendiri, ada satu daerah di wilayah Sukabumi, Jawa Barat bernama Jampang. Daerah tersebut cukup terkenal di Sukabumi, bukan hanya karena keindahan wisatanya atau bahkan keramah tamahnya pribuminya, melainkan dari image kemistisannya. Mereka menjulukinya sebagai Telu Jampang. Meskipun pada faktanya, telunya orang Jampang bukanlah santet yang dikenal banyak orang pada umumnya, melainkan sene. Meski sama, namun ada beberapa detail yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, sene sudah jarang terdengar, meski penggunanya masih banyak. Bahkan Teluh Jampang kini berubah menjadi nama sebuah komunitas Pajampangan yang kepanjangan dari Tetekon Luhur. Bahkan kaosnya pun sudah beredar di Sukabumi maupun luar Sukabumi. Terlepas ada atau tidaknya, pengguna ilmu hitam memanglah ada. Hal tersebut karena beberapa fakta yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Singkat cerita, "Assalamualaikum teh," ucap seorang gadis kecil berhijab merah muda di ambang pintu kamar. Khotijah, salah satu nama kamar dari 5 kamar di pondok santri putri. Mata bulatnya melirik kanan kiri seperti mencari seseorang. "Waalaikumsalam Neng Isa, ada apa tuh? Nyari siapa?" tanya teteh santri bergantian. Saat ini mereka sedang free time karena hari Jumat. "Ada Teh Alifah, ada kakaknya, katanya mau jemput pulang," ucapnya lagi yang dipanggil Eneng itu. "Loh, kenapa?" Baru saja Alifah bertanya. Kakak yang sebetulnya kakak sepupunya datang di balik pintu, lalu menghampiri dan mengelus lembut Sure di balik hijab adik sepupunya itu dengan lembut. "Gih, cepat berbenah, kita pulang," ucapnya singkat, namun mengisyaratkan sebuah arti yang entah apa itu. "Ada apa teh? Kok nyuruh pulang? Padahal Alifah baru aja bulan lalu pulang." Meski heran, Alifah tetap bergegas membuka lemari baju untuk mengambil beberapa helai baju, kitab, dan buku yang mungkin akan diperlukan. Santi, kakak sepupunya itu, membantu memasukkan barang-barang Alifah ke tas punggung berwarna ungu abu dengan hiasan motif bunga di depannya. "Teteh gak mungkin tiba-tiba jemput kalau gak ada hal penting, Dek." Mendengar hal tersebut, Alifah mengangguk tanpa banyak tanya lagi. Semua sudah siap. Ia pun berpamitan dengan teman-temannya, lalu bergegas ke rumah Pak Kiai dan Ibu Nyai untuk salaman. "Semoga Allah memberi kita semua kemudahan," doa Bu Nyai ketika Alifah mencium telapak punggung tangannya. "Amin. Terima kasih, Bu." Di sebuah rumah panggung khas Sunda, seorang lelaki dengan berpakaian kaos partai, hadiah dari caleg waktu kampanye, dengan setelan celana hitam standar. Ia nampak bergerutu kesal dengan orang yang saat ini jadi lawan bicaranya. Dilihat dari cara ia bicaranya sambil selonjoran kaki, sepertinya mereka cukup akrab. "Masih ada jalan lain, kamu tenang aja." Lama-lama kita nunggu, taunya gak berhasil. Kalau tahu gini mah, kenapa gak akhiri aja langsung? "Kamu pikir segampang itu, ah?
Orang-orang pasti pada curiga. Kamu juga tahu sendiri si kamret itu. Dia pasti akan jadi penghalang. Si laki-laki yang berselonjor itu kini mengubah posisinya duduk bersila. Lalu sebuah senyum tersungging di bibirnya. Ia mendekat, lalu membisikkan sesuatu. Pria yang mendengar bisikan itu lalu tertawa. Entah apa yang sedang mereka rencanakan. Ayah. Alifa menerobos kerumunan orang di rumahnya. Seusai ia mendapat kabar dari seorang tetangga yang baru keluar habis menjenguk ayahnya. Ayah, panggil Alifa lirih tatkala melihat kondisi ayahnya, Pak Firman, ayah Alifa, terbaring lemas di tengah rumah dengan kasur busa sebagai alasnya. Di tangan kirinya terpasang jarum impus yang Alifa tahu itu rasanya sakit. Diraihnya tangan sang ayah, ingin rasanya ia memeluknya, lalu menangis jadi-jadinya. Namun seakan ada dinding penghalang, Alifa hanya dapat menggenggam tangan kekar yang kini bertubuh keriput karena efek dari penyakit. Ayah, panggilnya lagi. Sang ayah yang tadinya terpejam membuka matanya perlahan. Kamu udah pulang, Fah, ucapnya pelan. Alifa mengangguk lalu mencium telapak tangan ayahnya. Ayah kenapa? Ya gini, seperti yang kamu lihat, jawabnya sambil sedikit tersenyum. Namun matanya semu. Sejak kapan ayah sakit, Bu? Kenapa gak ngasih tahu? Alifa berbalik memandangi sang ibu yang tengah mengelus rambut si bungsu di pangkuannya. Baru seminggu. Ibu gak ngasih tahu kamu karena awalnya biasa aja, Teh. Tapi 3 hari yang lalu, bapak kamu tiba-tiba muntah terus. Sampai sekarang kondisinya kian memburuk. Jawabnya lirih. Udah berobat kan, Bu? Sakit apa katanya? Tanyanya lagi, membuat sang ibu memandang wajah putri pertamanya sekilas. Kamu ke kamar dulu, Ki. Beresin baju kamu. Nanti ibu titip si adik. Tita ibunya. Alifa langsung bergegas ke kamar tanpa banyak tanya. Terlebih ada beberapa tamu yang datang. Malam harinya, di rumah Alifa diadakan pengajian kecil-kecilan atas saran dari Ustadz Hasan, kerabat jauh Pak Firman, tapi sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Awalnya hanya mengundang kerabat dan saudara saja. Namun siapa sangka, warga dari kampung sebelah pun ikut menghadiri. Bu Dania sebagai istri dari Pak Firman cukup terharu. Ini semua karena kebaikannya yang selalu suaminya lakukan pada orang-orang. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di rumah sederhana milik Pak Firman tersebut. Semua warga antusias membantu dalam segala hal. Tak selang beberapa lama pengajian pun selesai digelar. Di dapur, Alifa membantu ibunya membereskan perabotan. Sementara si bungsu sudah tidur di kamar karena capek seharian aktif bermain. Ada beberapa kue ringan dan makanan lainnya tersisa. Itu semua bantuan dari beberapa warga. Ibu, sebenarnya ayah tuh sakit apa? Tanya Alifa kembali berharap ibunya kali ini menjawab. Paru-paru, dokter bilang sih gitu. Ibu kok jawabnya kayak gak yakin? Tatap Alifa yang merasa ibunya itu menyembunyikan sesuatu. Entahlah, ibu ngerasa tiba-tiba aja gitu. Ayahmu tidak pernah merokok, dan jika harus sakit parah kayak gini, biasanya ada gejala-gejala tertentu. Suasana di dapur pun hening, hanya terdengar geletakan dari perabotan dan nyanyian jangkrik di luar. Tiba-tiba ada suara hantaman keras di atas genteng, hingga 3 kali. Alifa dan Bu Dania menghentikan aktivitasnya seketika. Tiba-tiba terdengar suara seperti gedoran di pintu dapur, lalu cakaran. Kita ke ruangan tengah yuk. Bu Dania menarik lengan Alifa tergesa-gesa. Sesampainya mereka dikagetkan dengan kondisi Pak Firman yang tiba-tiba sekujur badannya bergetar dengan keringat yang membanjiri. Telepon Ustadz Hasan cepat, perintah ibunya dengan wajah sedikit tegang. Alifa segera menelpon Ustadz Hasan, sedangkan ibunya menggendong si bungsu yang telah tidur. Tak selang beberapa lama Ustadz Hasan datang bersama 2 temannya.
Kebetulan beliau ternyata memang sudah dalam perjalanannya menuju rumah Pak Firman. Astagfirullah. Ustadz Hasan memegangi tangan serta kaki Pak Firman, lalu meminta segelas air putih. Bu Dania pun segera bergegas menyiapkannya. Ia memberikan air putih itu kepada salah satu temannya. Punten, katanya menyodorkan gelas itu agar diminum Pak Firman, lalu menuangkan sedikit airnya ke telapak tangan untuk diusapkan ke tangan dan kakinya Pak Firman. Atas izin dari Allah, kini badan Pak Firman berhenti bergetar. Nafasnya pun terdengar lembut dan teratur. Bu, panggilnya. Bu Dania lalu menghampiri suaminya itu. Alhamdulillah. Sepertinya setelah pengajian tadi, dia ngirim lagi deh teh, ucap Ustadz Hasan. Alifa yang dari tadi duduk di belakang ibunya hanya dia menyimak, hingga suara ketukan terdengar di depan pintu rumahnya. Ternyata Teh Santi, adiknya dan ibu ayahnya. Mereka tadi memang sudah bilang mau menginap, tapi pulang dulu untuk berbenah. Mereka lalu ikut nimbrung. Besok kita adain pengajian lagi. Insya Allah membukakan jalannya. Mereka juga, dua temannya akan ikut. Mereka cukup paham dengan yang beginian. Begitu juga dengan anak-anak santri akan saya ajak ke sini. Tugas Ustadz yang membuat Alifa semakin paham dengan kondisi ayahnya. Tapi Ujang adalah panggilan di Sunda untuk adik laki-laki atau anak laki-laki yang usianya di bawah kita. Teteh gak punya uangnya tuh. Ini Ogi sebagian dikasih sama bibinya si Nyai. Yang dimaksud adalah adik bungsu Pak Firman. Teh, insya Allah, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, semuanya lancar. Orang-orang pun gak akan menuntut lebih jika memang mereka niatnya membantu. Untuk teman saya itu, insya Allah, saya ada sedikit rezeki. Masya Allah, hatur nuhun pisan atuh. Teteh banyak ngerepotin kamu. Ibu, sebenarnya apa? Tanya Alifa menautkan kedua alisnya. Ustadz Hasan dan kedua temannya baru saja pulang beberapa menit yang lalu. Bu Dania memeluk putrinya itu. Insya Allah, semua pasti baik-baik saja. Hanya itu jawabnya yang membuat hati Alifa tiba-tiba sesak dan terisak di pelukan ibunya. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Alifa terjeda-jeda. Dia orang dekat, tadi juga ikut pengajian. Jawab Bimeli, ibunya Teh Siska, terus terang. Alifa melepas pelukannya. Lalu memandang bibinya meminta kejelasan. Dengar Nyi, bapakmu itu bukan sakit biasa. Dia kena seni. Ada yang iri karena bapak kamu sudah lama jadi kuwu. Dia pengen gantiin posisi bapakmu. Bimeli menghentikan ceritanya, menarik nafas dalam-dalam, seakan cerita ini terlalu berat untuk disampaikan. Terlebih kini Alifa sudah siap dengan segumpal air matanya. Bukan hanya itu, dia juga marah karena sapi bapakmu sempat makan sayurannya. Gak seberapa, bahkan Ak Firman sudah minta maaf, tapi sepertinya dia gak terima. Pungkasnya lagi, siapa orangnya, Bi? Tangan Alifa terkepal menahan gejolak marah serta sedihnya. Kiai Judin, ucapnya singkat. Seperti disambar petir, mata Alifa membulat tak percaya. Kiai yang suka ia segani waktu kecil ternyata itu mustahil. Gak mungkin, Bi. Alifa nampak tak percaya. Kamu gak percaya? Kamu kira banyaknya kasus mati mengenaskan karena ulah siapa? Tuturnya yang mendapat pelototan dari Bu Dania. Masih ingat dulu Bibi sempat menginap di Bojong Haur selama 2 bulan. Tanyanya kemudian. Alifa mengangguk. Besok Bibi akan bercerita. Sekarang ayo tidur. Malam ini malam yang cukup panjang bagi keluarga Pak Firman. Sepanjang malam Pak Firman minta dipijitin kakinya karena merasa pegal. Mereka saling bergantian bangun untuk memijatnya sambil terus membaca istighfar. Terlebih si bungsu terus mengigau sambil menangis. Jangan masuk, teriak dan rengeknya sambil memeluk erat Bu Dania. Pukul 4:37 dini hari.
Adzan subuh berkumandang. Semua umat manusia diserukan untuk bangun dan ibadah, untuk mengingat keagungan zat penguasa alam. Pak Firman sudah bangun. Ia membangunkan istri serta yang lainnya dengan cara menggapai dinding tembok. "Loh Pak, kok bangun? Kaki Bapak nggak kenapa-napa?" tanya Bu Dania yang langsung memapa suaminya. Pak Firman terlihat sedikit pulih meski wajahnya masih pucat. Mereka pun sholat subuh bergantian, sedangkan Pak Firman sholat sambil baringan. Ia belum kuat berdiri lama-lama. Selesai sholat, Alifah ngaji surah Yasin, seperti yang dipinta ibunya. Waktu berjalan cepat dari beres-beres hingga masak. Kini jam menunjukkan pukul 9:25. Pak Firman pun sudah sarapan. "Bi," panggil Alifah. Bi Meli yang sedang sisir rambut di kamar Alifah menengok. "Bibi, jadi apa yang terjadi? Apa yang selama ini tidak aku ketahui?" Alifah menagih janji bibinya tadi malam. "Begini," Bi Meli mulai bercerita. Flashback. Bi Astrid, anaknya Kiai Judin, ingin memesan minyak 5 liter yang eceran. Dia ingin membeli dengan harga murah. Berhubung minyak langka, Bi Meli hanya memberinya 3 liter saja. Dan kata Bi Astrid, harganya itu kemahalan. Padahal sudah Bi Meli kurangin. Keesokan harinya datanglah ibu-ibu lain. Ia juga ingin beli minyak. Kali ini 15 liter. Bi Meli memberikannya karena dia sebetulnya sudah pesan di hari-hari sebelumnya. Bi Astrid yang melihat itu langsung menghampiri sambil menyindir Bi Meli. "Eleh, katanya ge minyak langka. Itu masih banyak gengi," katanya sambil memilih beberapa jajanan, lalu pergi begitu saja. "Ini bayarnya besok aja ya, nunggu suami pulang." Keesokan harinya Bi Astrid datang lagi untuk bayar utang. Lalu ia pamit pulang. Di saat bersih-bersih warung grosiran, Bi Meli menemukan buntelan nasi putih yang dibungkus plastik merah, terselip di bawah kaki stainless. Mengingat yang terakhir datang Bi Astrid, Bi Meli langsung membuangnya ke pembakaran sampah. Selang beberapa lama, Bi Astrid sakit parah. Ia bahkan sempat muntah-muntah darah. Begitu tes Siska, tubuhnya tiba-tiba pucat biru. Atas bantuan dari kenalan suami Bi Meli, mereka pun sembuh dengan diminta mengungsi beberapa bulan ke tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Flashback selesai. "Ya Allah, ngeri kali. Tapi Bibi tahu dari mana kalau itu sene dari Kiai Judin?" tanya Alifah masih tak menduga. "Bibi sempat diruqyah dan jinnya ngaku kalau dia kirimannya." Naudzubillah. Alifah terus mengucap istighfar berkali-kali. "Bi, apa jangan-jangan ibunya Mira matinya ada kaitannya dengan Kiai?" Alifah sedikit ragu-ragu mengatakan namanya, takut yang punya empu mendengarnya. "Soalnya matinya juga tidak wajar. Dengar-dengar 3 hari sebelum meninggal mulutnya menganga, terus gak bisa nelen apa-apa. Air pun gak masuk. Iya kan, Bi?" lanjutnya. Ia pernah mendengar ceritanya dari emak-emak yang sedang kuli tandur di ladangnya. "Iya, intinya siapapun yang bermasalah sama keluarganya pasti kena imbasnya. Kamu harus hati-hati dalam bicara maupun bertindak." Bi Meli memperingati dengan jari telunjuknya. Alifah mengangguk paham. Sesuai rencana malam, pengajian pun digelar. Kali ini yang ikut tak kalah ramai. Namun kali ini Kiai Judin tidak kelihatan batang hidungnya. Apa ia sedang merencanakan sesuatu? Semua serempak mengikuti Ustadz Hasan sebagai pemimpin membaca surah Yasin. Selang beberapa jam pengajian pun usai. Ustadz Hasan meminta Alifah membawa adiknya ke kamar, ditemani Siska dan Halwa. Kata bibinya Pak Firman akan dibersihkan, mungkin semacam ruqyah. Di balik ruang kamar terdengar Pak Firman yang meringis kesakitan. Mang Komar, suaminya Bi Meli, sekali-kali menenangkan. Sedangkan Bu Dania terdengar terisak sambil berkali-kali mengucap istighfar. Suara geraman cukup jelas terdengar di telinga Alifah, bukan dari luar melainkan di belakangnya. Itu Siska. Ia melotot ke arah Alifah, seakan-akan siap melahapnya mentah-mentah.
Alifah cepat-cepat keluar menggendong adiknya, serta menarik lengan Halwa. Beruntung pintu kamar tidak dikunci. Namun belum juga kagetnya hilang. Ia ditambah kagetnya dengan keadaan ayahnya. Darah terciprat di mana-mana. Apa mungkin senenya separah itu? Tanpa Alifah sadar, adiknya hampir jatuh dari pangkuannya. Beruntung Bimeli sigap. "Kamu siapa suruh kesini, Alifah?" Dahi Bimeli berkerut karena Alifah tak mematuhi perkataannya. Bi, Teh Siska, dia kesurupan," ucap Alifah tersengal-sengal. "Siska?" Bimeli langsung lari didampingi Ustadz Malik, temannya Ustadz Hasan. Siska mulai berteriak tak karuan. Ia menarik rambutnya hingga rontok sebagian. Bimeli menutup mulutnya. Ia terjerit-jerit melihat kondisi putri sulungnya itu. Baru saja ia akan menghampirinya, namun langsung dicegat Ustadz Malik. Dengan sigap Ustadz Malik memegangi kedua lengan Siska dengan kain hijab sebagai perantara. Lalu meminta Bimeli mengambil alih, sedangkan Ustadz Malik memegang kepalanya sambil membacakan surah Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Siska mulai mengerang. Bimeli dengan sekuat tenaga terus memegangi tangannya sambil berderai air mata. Kalian mengganggu saya. Pergi kalian." "Kamu yang pergi, jin kafir. Mereka nggak salah." Ustadz Malik lanjut membacakan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Dalam sekejap Siska terjungkal. Ia tak sadarkan diri. Bimeli langsung memeluknya dan beberapa kali menciumi keningnya. "Dek, tolong ambilkan air," perintahnya pada Salwa yang langsung menuangkan air yang memang sudah tersedia di kamar Alifah. "Ini, kalau sadar, tolong diminumkan pada Teh Siska," ucap Ustadz Malik setelah membacakan doa dan mencipratkan sebagian airnya ke wajah dan kepala Siska. Alifah dan Halwa diminta baca surah Yasin selama Siska belum sadarkan diri. Begitulah dengan Bimeli yang tak henti mengelus dahi anaknya itu. Sedangkan Ustadz Malik kembali membantu Ustadz Hasan. Selama proses menyembuhkan Pak Firman, Alifah memang dilarang untuk tidak melihatnya. Takutnya ia akan terbayang-bayang. Terlebih si bungsu masih kecil, jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 45. Belum ada tanda-tanda dari Ibu Alifah maupun Ustadz Hasan. Sedangkan Siska sudah sadarkan diri dari tadi, bahkan ia ikut mengaji. Beberapa menit kemudian Budania datang. Ia memeluk Alifah seraya berkata, Alhamdulillah, temui ayah. Ayah sudah sembuh, Bu? Tanya Alifah yang langsung diangguki ibunya. Alifah langsung lari, sedangkan si bungsu sudah diambil alih oleh Budania. Terlihat Pak Firman yang sedang mengatur nafas di atas kasur. Darah yang bercipratan tadi sudah tidak ada. Sepertinya Budania sudah membersihkannya sebelum memberitahu Alifah. Sini, Fah. Sini. Lirik Pak Firman. Alifah langsung memeluknya lalu menumpahkan cairan hangat yang sedari tadi dibendungnya. Alhamdulillah. Allah masih memberi ayah kesempatan. Ini teguran, Fah. Kita harus berbanyak mengingat Allah agar kejadian ini tidak berulang. Tutur ayahnya kembali. Alifah melepas pelukannya. Bola matanya memperhatikan tubuh Pak Firman dan sekelilingnya. Apa ini mimpi? Mengapa ini terasa terjadi begitu saja? Ayah sudah gak kerasa apa-apa, tanya Alifah memastikan. Cuman sakit bagian dada, Fah. Mungkin bekas tadi. Apa ini tandanya ayah gak akan sakit lagi? Nada bicara Alifah sedikit merendah. Ia khawatir jika Sene itu kembali menyerang. Ayah kurang tahu, Fah. Pak Firman menghela nafas berat. Ia pun sedikit mengkhawatirkan hal itu. Kita banyak-banyak istighfar. Alifah juga. Jangan lupa selalu ngaji Al-Quran ya. Biar jin itu tidak bisa kembali lagi ke sini. Ujar Ustadz Hasan yang diangguki kedua temannya. Insya Allah, Ustadz. Insya Allah.
Kesembuhan Pak Firman tentu saja mengundang perhatian warga, terutama kaum-kaum emak-emak. Semua orang menyebut Kyai Judinlah sebagai dalangnya. Namun tak ada seorang pun yang berani bersua secara terang-terangan, karena takut kena imbasnya. Jika memang semua orang tahu, kenapa Kyai Judin dibiarin, Bu? Gak ada tindakan apa gitu? Ulama di sini gak sedikit kok. Kenapa gak diajar aja? Gerutu Alifah. Ia membaringkan tubuhnya di atas karpet, seusai bantu bunda ratunya beres-beres di rumah. Hus, kamu itu sembarangan ya, Fah? Kalau kedengaran dia bagaimana? Ucap Budania setelah tangannya sukses mengepal tangan kiri putrinya itu. Selain pengguna ilmu hitam, kita juga jangan lupa kalau dia tuh ulama. Lanjutnya, yang membuat Alifah susah mencerna ucapan mamanya itu. Dulu pun sempat ada yang mau coba menerawang tentang Kyai Judin untuk mencari celah melawannya. Budania mulai bercerita yang disimak Alifah dengan seksama. Tapi gagal. Ulama itu bilang Kyai Judin itu terlalu kuat. Ilmu hitam sama putih, suci atau ajaran Islam menyatu dan sudah mendarah daging. Orang kayak gitu katanya lebih susah ditaklukkan dari dukun biasa. Kok bisa, Bu, ilmunya bergabung kayak gitu? Kagak bentrok apa? Tanya Alifah polos. Ia memang tidak terlalu paham dengan yang begituan. Terlebih sebenarnya sama sekali tidak tertarik mengetahuinya. Namun lain halnya dengan yang satu ini. Dia guguru, ngabdi pada seseorang yang memang punya ilmu semacam itu. Respon Budania, kini Alifah sedikit memahaminya. 2 bulan sudah dari kesembuhan Pak Firman. Ia tampak lebih gendutan, bahkan mulai aktif pergi ke sana kemari. Alifah, tolong beliin kopi 1 renteng. Titah Pak Firman pada putri sulungnya. Hari ini ia akan mulai menggarap sawah bersama Mang Komar, ayah Teh Siska. Iya. Alifah mengambil 1 lembar uang berwarna hijau dari ayahnya, lalu pergi ke warung Bimeli. Pembeli hari ini cukup ramai sehingga Alifah harus menunggu beberapa menit. Hingga akhirnya giliran Alifah pun tiba. Bimeli menanyakan keadaan Pak Firman padanya. Alhamdulillah, Bi, sembuh total. Bahkan sekarang udah motor-motoran. Celetuk Alifah yang membuat bibinya itu tertawa. Setelah usai berbincang-bincang sedikit dengan Bimeli, Alifah bergegas pulang karena harus segera menyerahkan kopi itu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang bapak tua, berkisaran usia 70 tahunan. Bajunya rapi dengan setelan koko putih dan sarung garis-garis kotak, berwarna hijau lumut. Badannya sedikit bungkuk sehingga menggunakan tongkat sebagai pemapah. Udah pulang, Nyi? Tegurnya yang membuat jantung Alifah berdegup kencang. Tenang Alifah, tenang, batinnya. Iya Kiai. Ucap Alifah mengelum senyum takzim seperti biasa. Bapak tua di depannya itu mengangguk sambil tersenyum, yang justru membuat Alifah merinding. Seusai teguran-teguran tadi, Alifah lantas mempercepat langkahnya menuju rumah. Bisa-bisanya tuh dukun alim tersenyum setelah nyenek ayah. Batinnya geram. Pukul 3 sore lewat 17. Adzan asar berkumandang. Anak-anak angkatan sekolah dasar baru pada pulang sekolah agama diniyah yang berada dekat Masjid Ustadz Hasan. Anak-anak muda pun mulai berseliweran motor-motoran di jalan yang membuat debu bertebaran mengotori teras rumah. Pak Firman baru saja pulang dari masjid. Kini ia hanya mengenakan boxer biru andalannya dan baju kaos THR dari toko kelontong waktu lebaran. Malam ini katanya ia akan pergi bersama Mang Komar ke laut mencari ikan. Mumpung lautnya bagus. Budania tidak bisa melarang, karena dilarang pun ia pasti berangkat. Hati-hati lo ya, baca istighfar sepanjang perjalanan. Ucap Alifah sedikit mengingatkan takut-takut Kyai Judin mencari kesempatan. Jangan bilang begitu, doain aja. Jawabnya malah membuat Alifah dan Budania menarik sebelah sudut bibirnya. Ayah berangkat dulu ya, Bu. Pamitnya sesuai jam yang ditentukan sudah mendekati. Budania menyalami tangan suaminya itu sambil membantu membawakan perlengkapan ke laut sampai di depan rumah. Hati-hati lo ya. Sekali lagi Budania mengingatkan. Iya, Bu.
Pukul 2:03 dini hari. Suara ketukan hingga 3 kali membuat Alifah terbangun dari tidur. Siapa malam-malam gini ngetuk pintu? Gerutunya sambil menggeliatkan tubuhnya, menarik kembali selimutnya untuk tidur kembali. Ini ayah Alifah. Suara dari luar. Alifah langsung bangun dan bergegas membuka pintu. Ternyata benar ayahnya. Wajahnya terlihat kusut dan dekil, kena angin laut. Di tangan Pak Firman sebuah korang dengan ikan penuh di dalamnya. Pak Firman mengangkat korang tersebut sambil memamerkan beberapa garis giginya. Banyak bener ya. Mata Alifah tak bisa mengalihkan dari korang milik ayahnya. Ibu jangan dibangunkan, Fah, kasihan. Kamu juga tidur, ini udah malam. Tugas Pak Firman yang melihat Alifah menuju kamar Budania. Alifah menurut, ia pun kembali ke kamarnya. Pagi pukul 5:47. Bu, ayah mana? Tanya Alifah celingukan mencari keberadaan ayahnya. Biasanya setiap adzan subuh ayahnya itu sudah berisik untuk membangunkan keluarga kecilnya. Tapi hari ini tidak. Loh, emang ayahmu sudah pulang? Alis Budania saling bertaut. Wajar ia nggak tahu karena semalam tidak dibangunkan. Udah, tadi jam 2-an, Bu. Alifah memberitahu. Tapi dari tadi subuh ayahmu itu nggak ada, Fah. Kalau ada, ia pasti bangunin kita pas adzan. Ah, masa sih, Bu? Alifah mencari sosok ayahnya di dapur, kamar, hingga belakang rumah. Tapi tidak ada. Handphone Budania bergetar. Satu panggilan masuk. Halo? Iya? Apa? Astagfirullah. Lirihnya. HP yang digenggamnya terlepas di pangkuan. Matanya mulai memerah dan mengeluarkan buliran-buliran kecil. Ibu kenapa? Tanya Alifah yang mendapati ibunya menangis terisak-isak. Fah, tadi ayahmu. Ucapnya terbata-bata. Alifah terduduk lesu. Kenapa, Bu? Bukannya menjawab, tangisnya malah menjadi-jadi. Alifah dibuat heran karenanya. Pikirannya melayang memikirkan nasib sang ayah. Ayahmu bilang. Budania mulai bercerita. Alifah lega ternyata yang telepon adalah ayahnya. Berarti dia baik-baik saja. Neng Asna, istri Ustadz Hasan, baru saja meninggal. Semalam ia kesurupan. Dan matanya menumpahkan air matanya kembali. Mata Alifah membulat. Teh Asna meninggal apa karena kediaman Ustadz Hasan tadi malam, pukul 11:43. Badanku kok panas-panas gini? Gerah, ujar Teh Asna mengipas wajahnya menggunakan telapak tangannya. Demam, tanya Ustadz Hasan, memeriksa tubuh istrinya. Namun suhu tubuhnya normal-normal saja. Kerokin mau? Tanya Ustadz Hasan lagi. Teh Asna menggeleng. Ia hanya meminta Ustadz Hasan mengipasinya dan menjaganya. Ustadz Hasan menurut, hingga beberapa menit pun ketiduran. Di sepertiga malam sekitar jam 2, Ustadz Hasan terbangun untuk sholat tahajud. Namun ia malah dikagetkan dengan keadaan istrinya. Teh Asna melototinya dengan posisi duduk di depannya. Wajahnya miring. Ia tersenyum menyeringai ketika melihat suaminya ketakutan. Ia merangkak cepat seperti bayi, menghampiri Ustadz Hasan. Dengan segera Ustadz Hasan membacakan surah-surah Al-Quran. Namun bukannya sadar, Teh Asna justru tertawa menggelegar. Dengan cepat Ustadz Hasan memanggil para santriwan. 2 di antaranya disuruh jemput Mang Firman. Mang Firman baru saja datang dari laut, langsung bergegas pergi, tanpa memberitahu anak dan istrinya. Sesampainya di sana, Mang Firman justru langsung diserang Teh Asna dengan mencekiknya. Ustadz Hasan mencoba membantu melepaskan. Namun ia justru mendapat tatapan tajam, mengisyaratkan agar ia jangan mendekat, atau nyawa Mang Firman taruhannya. Pengaruh dari jin itu membuat tenaga Teh Asna sangat kuat, hingga mampu membuat Mang Firman terangkat ke atas, dengan tangan yang masih mencekiknya. Beberapa santriwan melihatnya tertegun, antara ingin menolong namun takut. Ustadz Hasan dibuat bingung dengan keadaan ini, ingin menghubungi kedua temannya, tapi mereka jauh. Tak ada jalan lain, ia pun membaca amalan dari kiai di pondoknya. Walau ia tahu,
efeknya akan lebih besar. Teh Hasna menjerit-jerit ketika Ustadz Hasan membacakan amalan dari gurunya itu. Cekikannya terhadap Mang Firman terlepas. Tubuhnya beberapa kali beraksi seperti cacing kepanasan. Dari mulutnya keluar darah terus-menerus, yang jika orang pintar melihatnya, gumpalan darah itu berupa belatung, paku berkarat, dan ular-ular kecil. Bukan jin sembarangan namanya, jika kalah hanya dengan sekali ataupun 2 kali serangan. Dengan keadaan memprihatinkan, Teh Hasna masih mencoba melawan. Ia mengaum seperti singa kelaparan. Jari-jarinya mencengkram karpet alas lantai hingga koyak sebagian. Ia melompat ke arah Ustadz Hasan. Matanya menyorot tajam penuh kebencian. Ustadz Hasan mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu gelagat Teh Hasna memang sudah sedikit aneh. Ia sering terbangun tengah malam dan bilang kegerahan. Beberapa kali juga Ustadz Hasan memergoki istrinya itu, melamun, bahkan bicara sendiri. Ustadz Hasan tidak menaruh curiga apapun, karena ketika ditanya, Teh Hasna malah membantah bahwa ia bukan bicara sendiri, melainkan bernyanyi. Namun kejadian malam ini membuat Ustadz Hasan yakin bahwa ia telah kecolongan lama. Istrinya itu sudah kenal sinis sejak lama. Ustadz Hasan sangat menyesalinya. Ia terlalu memperhatikan orang-orang sehingga lupa dengan sekitar. Dengan pasrah kepada Allah, Ustadz Hasan kembali mengamalkan amalan dari gurunya. Ia juga meminta santrinya untuk ikut membacakan surah Al-Quran. Jaga-jaga jika Teh Hasna malah menyerang mereka. Sebagian mereka mengamankan Mang Firman yang terlihat lemah dan shock. Cukup lama bagi mereka untuk berjuang melawan pengaruh jin itu. Dengan izin Allah, Teh Hasna pun terlepas dari pengaruh jin. Namun nyawanya ikut pergi. Ustadz Hasan membopong tubuh istrinya itu. Terlihat bibirnya yang pucat biru akibat banyak darah yang keluar. Matanya masih melotot dengan cairan bening di sekitar pelupuk matanya. Ustadz Hasan tak henti-henti menangis, meratapi kepergian sang istri yang meninggal secara tidak wajar. Ustadz Hasan tidak langsung memberitahu lewat speaker masjid kepergian istrinya itu. Ia meminta beberapa keluarga, kerabat, dan sahabatnya untuk membereskan keadaan rumahnya yang sangat berantakan. 2 teman Ustadz Hasan juga diminta menerawang keadaan rumahnya dan membersihkan dari aura hitam. Kepergian Teh Hasna bagai peringatan agar Ustadz Hasan tidak pernah ikut campur lagi. Pelaku santet yang gagal akan aksinya, biasanya mereka akan terus melanjutkan aksi bejatnya itu pada orang terdekat atau orang yang berkaitan dengan si korban. Begitulah yang saya tahu dari beberapa kejadian yang kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Itulah akhir cerita yang berjudul Kiriman Santet Dukun Alim yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama senja.id. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.